lanjutkan dengan konfigurasi ekstensi dan konfigurasi aplikasi driver baik di host maupun di luar host. Kemudian hasil akhirnya nanti akan dilakukan pengujian calling bersama ekstensi. Sebelumnya di sini kami akan memperlihatkan terlebih dahulu alat dan bahan yang dibutuhkan dan juga topologi pada jaringan VoIP yang akan kita praktekkan, yang terdiri dari 2 klien dan menggunakan satu adapter secara bergantian. Pertama, kita install terlebih dahulu breakernya melalui aplikasi VirtualBox. Pada halaman utamanya, klik New untuk membuat akun virtual mesin yang baru. Untuk nama dan folder penyimpanan bisa disesuaikan. Kemudian untuk ISO image diisi dengan file ISO breaker Merapi versi 2.1.1-nya. Lalu klik next. Pada bagian ini kita atur kapasitas memori dasar dan prosesornya. Jika sudah, klik next. Lanjut di sini setting ukuran hard disk di angka 20 GB. Kemudian next kembali. Lalu klik finish. Jika akun virtual mesinnya sudah disetting, bisa langsung klik start untuk memulai. Di sini pilih opsi ketiga, lalu klik enter pada keyboard. Kemudian pada proses ini tunggu sampai muncul pilihan time zone. Pada tampilan ini kita pilih select from worldwide list, lalu klik enter pada keyboard. Lanjut, lalu cari Jakarta sebagai pilihan berikutnya. Jika sudah, kita pilih opsi Jakarta, lalu klik enter. Di bagian ini klik enter, kemudian klik enter kembali. Pada tampilan ini pilih yes, kemudian klik enter. Di sini kebetulan kursor tidak akan berfungsi dengan baik, maka dari itu jika kita akan memilih sebuah opsi bisa menggunakan tombol tanda panah dan enter pada keyboard untuk memilih opsi tersebut. Pada tampilan ini bisa ditunggu saja karena proses instalasi sedang berlangsung. Berikutnya di sini pilih no dan tunggu kembali sampai muncul codingan IPPBX breaker.
Jika sudah muncul codingannya, selanjutnya tunggu lagi sampai masuk menu login. Untuk login, kita bisa isi IPBBX login-nya dengan root, sedangkan passwordnya menggunakan breaker. Untuk password, itu memang tidak akan terlihat di layar, tetapi sebetulnya sudah tertulis. Di sini kita selesai dalam menginstal. Selanjutnya, di sini kita akan mengkonfigurasi IP address server breaker-nya dengan mengetikkan perintah v/etc/network/interfaces, lalu klik enter pada keyboard. Pada bagian ini, kita tidak akan bisa mengubah apapun, maka dari itu kita harus mengklik huruf I terlebih dahulu sampai muncul tulisan insert pada pojok kiri bawah. Jika sudah muncul, artinya kita bisa mengedit semua IP yang berada pada kolom berikut ini. Di sini kami mengubah IP address-nya menjadi 192.168.43.6 sesuai dengan IP pada topologi. Jika kita sudah mengkonfigurasinya dan akan menyimpan konfigurasi yang berikut ini, kita bisa menggunakan kombinasi tombol escape, shift-2, lalu ketikan WKey dan tanda seru. Jika sudah, klik enter. Lalu di sini dilanjutkan dengan merestart sistem dengan perintah /etc/init.d/networking spasi restart. Jika sudah, klik enter. Kemudian di sini kita ketikkan perintah if_a untuk melihat IP address kita sudah terganti atau belum. Di sana terlihat IP address kita sudah terganti. Di sini kita lanjutkan dengan mengkonfigurasi ekstensi. Yang pertama kita masuk ke halaman VirtualBox-nya terlebih dahulu, lalu kita ubah networknya atau setting networknya menjadi host only pada adapter 1. Di sini saya memilih VirtualBox Ethernet-nya adapter 2. Jika sudah, kita klik OK. Lanjut di sini kita isi IP address pada Ethernet yang disesuaikan dengan satu jaringan pada IP server breaker. Kita bisa masuk ke control panel. Kemudian di sini pilih Network and Internet. Lalu pilih Network and Sharing Center. Kemudian pilih Change Adapter Setting. Nah, di sini kita isikan Ethernet-nya dengan IP address dengan catatan harus satu jaringan dengan IP server breaker. Kita propertieskan terlebih dahulu, lalu kita pilih opsi Internet Protokol versi keempat. Di sini kita isi sesuai dengan topologi yang sudah dibuat. Untuk default gateway-nya, kita bisa isi default gateway dari server breaker-nya. Jika sudah, bisa klik OK. Selanjutnya di sini kita bisa langsung masuk ke Microsoft Edge atau browser untuk menembak IP address dari server breaker. Jika sudah, kita klik enter. Lalu pada bagian ini kita pilih advance karena ini termasuk koneksi pribadi. Lalu kita pilih continue untuk lanjutkan.
Jika sudah masuk ke halamannya, kita isi username-nya dengan administrator, lalu passwordnya menggunakan breaker dengan catatan B-nya harus besar. Lalu kita klik login. Jika sudah, di sini kita pilih IPPX Administration. Lalu kita pilih menu ekstensi. Nah, di sini kita klik submit untuk membuat ekstensi yang baru. Di sini kita isikan user ekstensi yang pertama, yaitu 185, dan untuk namanya yaitu admin. Kemudian di sini kita isikan juga akun kode yang disamakan dengan user dari ekstensi kita. Kemudian secret yaitu password dari ekstensi kita. Jika sudah, kita bisa scroll ke bawah dan klik submit untuk menyimpan ekstensi tersebut. Kemudian kita klik apply konfigurasi change dan klik continue with reload untuk mengaktifkan ekstensi yang sudah dibuat. Selanjutnya, jika ingin membuat ekstensi kembali, kita bisa mengikuti langkah-langkah sebelumnya. Di sini kami membuat dua ekstensi dengan display name yang berbeda. Selanjutnya di sini kita akan mengkonfigurasi aplikasi Zoiper yang berada di host. Yang pertama kita masuk ke aplikasinya terlebih dahulu. Setelah itu pada kolom pertama kita isikan ekstensi dan juga IP server breakernya yang akan dikonfigurasi. Kemudian pada kolom kedua kita isikan angka secret atau password dari ekstensi yang akan dikonfigurasi. Setelah itu kita klik login. Kemudian pada bagian ini kita klik next. Setelah itu klik skip. Nah, di sini kita tunggu sampai kolom ketiga berwarna hijau, itu artinya berhasil. Jika sudah, kita langsung klik next. Nah, jika berhasil, maka akan ditandai dengan tanda checklist berwarna hijau pada pojok kiri atas. Lanjut, di sini kita akan mengkonfigurasi aplikasi Zoiper yang berada di perangkat luar host. Pertama, kita sambungkan terlebih dahulu dengan sebuah jaringan WiFi agar komputer host kita dan juga perangkat di luar host itu berada di satu jaringan yang sama. Di sini kita menyambungkan dengan sebuah WiFi dengan SSID kelompok 6 tes. Nah, jika sudah connect, kita lanjut isi IP wirelessnya di Ethernet. Kita pada bagian WiFi kita properties. Setelah itu kita pilih internet protokol versi keempat, lalu klik properties kembali, lalu kita isikan IP address-nya dengan satu jaringan dengan IP server breaker. Kemudian isi subnet mask. Setelah itu klik OK. Lanjut di sini kita konfigurasi juga perangkat yang berada di luar host. Namun kita harus ubah settingannya terlebih dahulu pada virtualnya, yaitu kita masuk ke menu network, lalu adapter satunya, attach to-nya kita ganti menjadi bridge adapter. Lalu klik OK. Jika sudah, kita lanjut konfigurasi yang berada di handphone. Kita masuk ke WiFi, lalu kita sambungkan juga dengan kelompok 6 tes. Jika sudah, kita ubah dari pengaturan IP-nya menjadi statik. Lalu kita isi alamat IP-nya disesuaikan dengan IP server breaker yang sesuai dengan topologi. Untuk routernya kita bisa isikan
gateway dari IP server breaker. Untuk DNS 1 dan 2-nya kita bisa isi dengan DNS Google. Jika sudah, kita langsung close saja, maka dia akan menghubungkan kembali. Lanjut, jadi intinya jika kita sudah mengkonfigurasi aplikasi Zoiper yang berada di host, maka kita lanjut sambungkan host dengan perangkat di luar host agar berada di satu jaringan yang sama. Jika sudah, kita bisa langsung konfigurasi aplikasi Zoiper yang berada di perangkat luar host atau seperti handphone contohnya. Pertama, kita bisa langsung masuk ke aplikasi Zoipernya. Lalu isi username-nya dengan ekstensi yang belum terpakai dan juga IP dari server breaker-nya. Kemudian untuk password kita bisa isikan secret dari ekstensi yang sedang dipakai, lalu bisa langsung klik create an account, lalu klik next, kemudian klik skip. Nah, pada bagian ini kita tunggu sampai kolom ketiga berwarna hijau. Jika sudah berwarna hijau, maka konfigurasi kita berhasil. Kita bisa langsung klik finish. Jika ada pemberitahuan seperti ini, kita bisa langsung klik OK atau izinkan. Nah, sebagai tanda registrasinya berhasil atau tidak, maka akan ditandai dengan tulisan berwarna hijau akun is ready. Jadi, jika kita sudah mengkonfigurasi aplikasi Zoiper baik di host maupun perangkat di luar host, kita bisa langsung melakukan pengujian, yaitu calling sesama ekstensi. Di sini saya akan mencoba mengcalling ekstensi 186 dari ekstensi 185. Ternyata di handphone terlihat ada notif panggilan dari 186. Di sini kita coba mengangkatnya dan ternyata berhasil. Lanjut, di sini kami akan mencoba memanggil ekstensi 185 dari ekstensi 186. Ternyata sama-sama berhasil. Terlihat bahwa di laptop terdapat notifikasi, yaitu ada panggilan dari ekstensi 186. Di sini kita coba mengangkatnya dan ternyata berhasil. Jadi seperti itu cara mengkonfigurasi jaringan VoIP, mulai dari menginstal, mengkonfig IP, mengkonfigurasi ekstensi, dan juga mengkonfigurasi perangkat Zoiper baik di host maupun perangkat di luar host. Jadi kita menggunakan satu handphone agar dijadikan WiFi dan klien-kliennya itu tersambung ke WiFi tersebut.